Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para penonton. Pertama-tama kita buka dulu acara ini dengan pembacaan doa. Jadi teman-teman baca doa sendiri-sendiri aja ya. Pembacaan doa dimulai. Udah selesai. Yang kami hormati Pak Dika selaku Bapak Kepala SMP Karakter. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta Dewan Juri. Yang kami hormati Ayah dan Bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini. Serta adik-adik kelas 7 dan angkatan 16 yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan saya Rena. Dan saya Virus, kami dari kelas 8 Edelweiss. Pementasan drama kelas 8 merupakan salah satu proyek tema Total Action, yaitu percaya diri, pantang menyerah, kreatif, dan kerjasama. Selama beberapa bulan ini, kami sudah persiapkan dan berusaha memberi yang terbaik. Semoga dengan penampilan drama ini, teman-teman dan kita semua juga dapat mengambil pembelajaran untuk kita semua. Selain itu, tema tahun ini ada beberapa tema dan judul untuk setiap kelas. Nah, pertama ada dramanya dari Peony yang berjudul Robohnya Surau Kami dengan tema agama. Mega-mega penampilan dari kelas Edelweiss mengangkatkan tema sosial. Denias di Senandung di Atas Awan, tema dari kelas Violet dengan mengangkat tema pendidikan. Dan terakhir ada Joshua Joshua penampilan dari kelas Zinia dengan tema keluarga. Sebelum kita mulai, akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Karakter kepada Pak Dika, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati ayah bunda sekalian dan juga guru-guru di kelas 8 yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Yang Pak Dika banggakan seluruh siswa kelas 8 yang hari ini akan tampil di depan adik-adiknya, kakak kelasnya, bahkan di depan para orang tua yang menyaksikannya. Ayah bunda sekalian dan juga adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini yang ingin teman-teman kelas 8 sajikan adalah sebuah karya dari sebuah proses yang panjang. Mereka belajar bukan sekedar menghafal, mereka juga belajar bukan sekedar untuk memperlihatkan sesuatu yang terlihat indah, tapi juga belajar untuk memaknai setiap dialog, setiap perkataan, bahkan setiap konflik yang ada dalam naskah drama. Maka harapannya bukan hanya sekedar kreativitas, bukan hanya sekedar keberanian mereka tampil di depan, tapi anak-anak ini juga akan belajar tentang bagaimana mereka menjadi seseorang yang berbeda dan menjadi seorang yang bisa mengalami sebuah konflik. Sehingga kelak mereka juga belajar tentang problem solving, mereka juga belajar tentang bagaimana mengarungi kehidupan yang lain hanya lewat sebuah drama. Maka mudah-mudahan pada kesempatan drama ini anak-anak kita tentu akan tampil dengan penuh percaya diri dengan dukungan ayah bunda sekalian yang sudah hadir. Ini adalah semangat terbaik. Terima kasih banyak ayah bunda yang sudah mendukung. Dan tentunya adik-adik sekalian, mungkin yang baru kelas 7, tahun depan kalian mungkin akan berpikir apa yang lebih tepat dari ini. Maka bisa kalian siapkan, bisa kalian pikirkan. Tentu kita semua tidak sabar untuk menonton pertunjukan pertama ini. Mungkin di belakang deg-degan, kita santai aja karena kita cuma nonton. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatannya lancar, kegiatannya meriah, dan tentunya sukses. Dan kita nantikan pertunjukan selanjutnya. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dika yang sudah menyampaikan sambutannya.
Pasti kalian semua dan gak sabar kan buat nonton dramanya sini ya. Siapa yang gak sabar? Udah, tidak berlama-lama, langsung saja kita saksikan drama. Jadi sebelum kita mulai dramanya, ada beberapa peraturan yang teman-teman harus ikutin dulu. Emang ada apa aja? Pertama, untuk yang membawa HP, mohon HP-nya dimasukin ke mode silent aja ya, biar nggak berisik. Kedua, kalau dilarang berbicara keras, jadi volume suaranya mungkin jangan, kalau mau ngobrol sama temennya jangan terlalu tinggi suaranya. Ketiga, tidak boleh mengambil gambar atau video saat drama dipentaskan. Jangan ambil gambar atau video. Yang keempat, memperbolehkan, kita bolehin untuk memberi apresiasi, tapi sewajarnya aja ya guys. Mohon kerjasamanya untuk dapat mengikuti rangkaian pertunjukan drama dengan tertib. Jika ada tertib seperti ini, kita baru bisa mulai. Baiklah semua, langsung saja kita saksikan penampilan drama dari kelas Zinia dengan judul Joshua Oh Joshua. Sudah berapa bulan, Bu? Sudah 3 bulan. Aduh, Pak, saya boleh duduk sebentar dulu? Ih, lucu banget, ada bayi. Ini lucu banget. Wah, cukup, Pak. Ini lucu banget. Aduh, kenapa naik pesawatnya? Sini dulu ya ini, Bu. Oh ya, boleh. Wah, lucu banget. Ini imutnya. Wah, anakku. Ih, lucu banget. Sama Bunda dulu ya, ambil susu. Loh, Joshua? Pak! Oh, Mama gimana sih? Oh, Joshua Priscilla? Apa yang kanan? Ini betul. Bantuin Mama. Ayo bantu cari itu. Emang dari mana sih, Bang? Kebab. Terus celananya hitam gitu ya, Pak? Anak saya hilang, Pak. Di mana? Ayo kita cari. Ibu tahu nggak? Pas saya pergi, bayi masih sama perempuan itu. Aduh, saya cari ketinggalan pesawat ini. Saya anak Pak, saya ketinggalan pesawat. Tarik kali sisa, beli tangan saya bawa. You pikir I babysitter? Mama nggak tahu apa? Saya tuh mantan pejabat RI. Kenapa? Sudah, boleh masuk. Mereka pun masuk ke kantor untuk memberi keterangan. Oh, haus ya. Tapi Ibu nggak bisa susu. Saya, Ibu susu dulu.
Malam hari tiba, namun Joshua masih tetap di pos tersebut. Lalu ada seorang pemulung yang menemukan Joshua. Pemulung tersebut mengambil Joshua dan membuat istrinya terkejut. Anak siapa ini? Siapa yang ninggalin anak? Siapa yang ninggalin bayi di sini ya? Ih, lucu banget. Tapi anak siapa nih, Bang? Anak aku ini. Lucu banget. Kita ngobrol aja yuk. Yuk. Ini anak lagi saya. Tuh, lihat tuh pemandangannya bagus nggak? Duduk, terus dulu. Soalnya yang itu ya, Nak. Ya. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Satu, ada ikan yang kecil-kecil pada mabok. Ayo kasih. 10, 20. Iya mulai. Asik banget sih. Balikin. Asik banget sih. Balikin. Nah, sekarang kalau aja nanti kamu mau. Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta, aku beli banyak gitar, sewakan pada pengamen-pengamen. Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta, aku ajak ayah dan bunda Kemana? kemana aja, namanya juga orang kaya. Bu enaknya jadi orang kaya, beli apa juga bisa.
Pergi kemana saja bisa. Bisa ya kita ya? Bisa, pasti bisa. Asal kita rajin bekerja. Bisa, pasti bisa. Asal rajin menggapai cita. Berapa ya? Duh, sampai 1 juta nggak ya? Kalau kita rajin nabung, pas bisa Den. Iya sih. Di sini aman gak ya? Aman gak ya? Kayaknya kita dilihatin deh. Dari pasar Bu. Tuh, ya, tidak kotor. Tidak kotor. Tidak salah atau diri. Cepat bayar sekarang. Cepat. Nolongin kita. Oh gitu. Diri. Di bawah itu kamu. Duduk segala. Sumpah Bu, demi Tuhan dulu gak berantem. Nanti dijode, dipukulin. Pakai bohong segala. Buktinya baru bohong begini. Kalau nggak berantem, apa? Enggak Bu, enggak. Kita sudah jago. Cukup, bisa. Cepat. Joshua dihukum dan menangis. Ibu tirinya yang tidak peduli itu tidur sambil beristirahat. Jo, bukain pintunya Jo. Sebentar aja. Ya Bu, makasih.
Selamat siang Pak Jeffrey. Maaf tadi saya telat, Pak Jeffrey saya mogok, biasa mobil. Gini Pak, kayak yang kemarin saya telepon tuh Pak. Saya mau kasih tahu kalau perusahaan saya mau pindah ke lokasi sekitar sini. Saya harap perusahaan Pak Jeffrey mau sama dengan saya. Ini yang saya minta dari semua ya? Ya, sudah semua. Silakan dicek boleh Pak. Kalau perusahaan Pan dipindah, berarti keluarga Bapak yang pindah ya? Iya Pak, keluarga saya udah pindah sekitar sejak 3 bulan lalu sih Pak. Terus anak perempuan saya, namanya Tasya, dia udah pindah ke sekolah di sekitar sini. Gimana Pak? Baiklah, baiklah. Terima kasih banyak Pak. Kalau gitu, boleh diperhatikan Pak. Ya. Oke, senang bisa dengan Anda Pak. Ngomong soal keluarganya Pak Jeffrey gimana? Anak begini itu Pak? Oh, kalau hal itu saya punya namanya Joshua, tapi baik hilang. Namanya Pak? Kami ingin ngomong ya. Nama saya Mas lagi Pak. Selama di tahun ini kita juga udah cari dan memang belum ketemu kan. Kamu di mana Joshua? Lagi pula dari pihak kepolisian, kok nggak ada kabar sih Pak? Di perempatan aja banyak, tapi sampai sekarang masih belum ketemu. Yang di perempatan itu kan polisi lalu lintas Mas. Oh iya, kalau Papa bakal bekerja di sini, semoga bisa membantu. Iya, semoga. Jika teman bahagia hatinya, jika teman bersuka hatinya, ikutlah bersuka cita, turutlah merasakan bahagia dengannya. Jika teman bergembira, jika teman bersenang hatinya, rasakan ingatan sukanya turutlah menjadi bahagia. Jangan bilangan, jangan sedih melihat teman bahagia. Jangan bilangan, jangan bahagia melihat teman bersedih. Sirik itu namanya, sirik tak benarnya, sirik tak ampun, sirik berjauh. Jika teman bersedih, jika teman bersedih hatinya, itu berartinya membuat bahagia dia selalu merasa bahagia.
Jadi hotelnya bagus ini. Ih, Bang, mau kemana sih? Mau ke mall ya? Iya, nanti kita ke mall. Sekarang dulu ya, baik-baik. Ini orangnya aja yang udah ditetapkan membawa Joshua pergi. Ya orang apa? Bu, ibu mau kemana anak saya? Anak? Iya. Iya anak. Perasaan saya nggak punya anak. Masa ibu tidak ingat anak saya yang di bandara waktu itu? Bandara? Iya. Bandara? Emang kita cewek bandara? Lihat nih, kita cewek mall. Ya Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin kemarin karena dari perempuan ini. Namun memang susah. Mungkin butuh waktu saja. Semoga kita tidak kehilangan Joshua ya Pak. Joshua? Ibu ingat? Joshua? Siapa ya Joshua? Ih Bapak ganteng. Bapak Joshua ya? Bapak masih kalah ganteng dari Bapak. Bu, Ibu jadi pura-pura gila ya? Saya cuma mau nanya, anak saya ada di mana? Anakku, anakku belum minum susu. Ibu lagi kerja. Ulangan? Siapa takut? Jojo, ajarin Tasya ya. Kita belajar bareng di rumah aku. Aduh, mana ya? Atau aku deh yang ke rumah kamu. Jangan deh Tasya. Jojo kok gitu sih? Kamu ngajarin Tasya? Ya mau, tapi mana caranya ya? Jojo, oh iya, ini ada hadiah dari papaku. Kemarin papaku habis dari pabrik kaos. Dia bawain Tasya kaos lucu-lucu banyak banget. Dan ini ada lebihan. Kata papa, boleh dikasih ke teman Tasya yang paling pintar. Maaf ya Tasya, tapi gue juga bisa nerima. Kamu boleh kok nggak belajar bareng Tasya. Tasya nggak marah. Tapi Tasya marah kalau Jojo nggak mau menerima pemberian dari papa ini. Ini buat kamu, Din. Wah, makasih. Tasya. Udah, terima aja. Ih, kamu nih, kalau dikasih barang, nggak nolak. Biar. Mama, Jojo sama Jejen boleh ke rumah kita nggak? Buat belajar bareng, Ma. Aduh, udah ngomong macam-macam. Kenapa, Ma? Pokoknya Mama nggak suka ya kalau kamu akrab sama anak tukang seperti itu. Ya, Mama, Jojo itu kan pintar sekali, baik lagi. Tasya kan perlu ada yang ngajarin juga. Mama bisa panggilin guru matematika yang jauh lebih pintar daripada anak itu. Mama.
bilangin ya sama anak kamu, kalau dia sedikit jangan terlalu deket sama Tasya. Baik, Kak. Papa, bantuin untuk mama dong. Kamu kayak mata kamu aja. Iya, mama gitu ya. Mama bilang Tasya. Bilang apaan? Ini kan nasib diri, gadis miskin dari kecilku. Ayah miskin, ibu miskin, teman-teman juga miskin. Ini kan nasib diriku, mencari uang pulang sekolah. Kadang-kadang hingga bantu-bantu agar bisa menggapai cintaku. Iya kawan, demi cita-cita, apapun dilakukan demi cita-cita. Iya kawan, demi cita-cita, apapun dilakukan demi cita-cita. Tak mungkin terus begini, sekolahku tak boleh henti. Ini kan nasib diriku, berjuang sepanjang hari. Meski rasanya berat sungguh, aku harus menggapai citaku. Hebat kamu. Dasar nggak tahu diri. Kau tahu nggak? Kamu cuma anak ngomong, bantu. Kau mau ibu kamu dipecat gara-gara main sama pacar ibu itu? Itu dari siapa nih? Nyolong kamu ya? Dari Tasya, Bu. Bohong kamu. Dari siapa? Kita ngomong. Dikasih Tasya, Bu. Apa? Tasya, anak majikan ibu itu. Pergi kamu mana? Di luar aja. Joshua dihukum dengan dikunci di luar rumah sendirian malam hari sambil belajar untuk ujian matematika besok. Bang. Bu, bukan gitu aja dong, Bu. Juga kedinginan, Bu. Den, bukan pintunya dong, Den. Ini Jojo. Jojo? Kok bisa sih? Bu, ada Jojo? Jojo? Emangnya kamu mau? Ibu Jojo mana lagi seperti waktu itu? Tadi Bu, Jojo mau jalan. Oh, sudah. Nih, aduh. Ini kan badannya Jojo. Nih, Jojo buat kamu. Makasih, Den.
Yang sabar ya, Jo. Ya. Dasar jiwa. Bangun. Bangun. Siapa yang suruh kamu tidur dan sama orang? Bukunya Jojo. Bu, hari ini Jojo ulangan matematika. Emangnya ibu pikirin kamu kalau dihukum pasti aja ngelot. Pokoknya hari ini kamu gak boleh sekolah. Diri. Tante, hari ini kita ulangan. Gak usah ngurusin orang. Si Nani itu keterlaluan. Tega banget sama anaknya. Tante, sini biar kami bantu. Jojo, Bu. Jejen, Ibu belanja bajunya banyak sekali. Buat dijual ya, Bu? wah, ibu baik sekali. Jejen, ayo kita jajan yatim. Jadi rupanya kalian mau ibu. Wah, makasih ya, Bu. Tapi Bu, saya diajarkan orang tua saya agar tidak menerima kaos dari orang. Tapi kan yang itu dari tasnya, Jo. Makasih ya, Bu. Oh iya. Iya. Aduh, lucunya. Itu bukan ibu ya, Bu? Iya, tapi Mungkin kamu ngapain sih nanya gue? Soal sih kamu? Jadi kan punya dari kamu tuh. gak apa-apa Jo. Mungkin kalau anak ibu masih ada sudah sekitar aku. Kamu suka nggak? Iya, Bu. Dia tuh pinter banget, Bu. Ranking 1 girls. Ya, kalau Jejen. Kalau Jejen sih nggak ranking, tapi ada di baju ya Jejen. Oh, hebat. Bu Jejen. Nih, Banyak amat tuh. anggap aja itu hadiah karena kamu ranking 1 terus. Makasih, Bu. Bagi dong.
Bu, Jojo pulang bu. Bu, belum pulang kali ya? Jojo, kenapa? Ibu kamu belum pulang ya? Iya bu. Ke rumah aku aja yuk. Boleh. Bu, ada Jojo. Jojo, sini masuk dulu. Ibunya belum pulang ya? Iya tante, belum pulang. Tante, maafin ibu Jojo ya. Karena tante nolongin Jojo, tante malah dimarahin ibu Jojo. Kalau itu mah tante nggak ambil hati, Jo. Oh iya, tante kan udah lama ya kenal sama ibu Jojo. Iya dong, tante udah kenal sama ibu Jojo selama 10 tahun. Tapi tante tahu tentang Joshua. Tahu dong. Jojo mau nanya, tapi janji ya tante bakal jawab Jojo. Emang ada apa, Jo? Sebenarnya Jojo ini di rumah atau di rumah sakit? Kalau itu tante kurang tahu, Jo. Tante bohong, tante harus jawab Jojo. Ya saja kamu tahu, Jo. Apa itu? Diiringi tangisan bayi Joshua. Ayah tiri Joshua meminta tolong ibu Jojen untuk menggantikan baju Joshua. Akhirnya, ibu Jojen mengambil alih Joshua. Namun, saat sedang menggantikan Joshua baju, dia melihat kalung yang jatuh dari tubuh Joshua. Lalu, tanpa berpikir panjang, ibu Jojen menyimpan kalung tersebut. Ibu kandung Joshua sedang mencari pertolongan untuk membawa belanja. Bisa bantu ibu bawa belanjaan? Dompetnya siapa ini? Yang mana? Yang ini. Kita boleh pasang sama dia. Ayo. Kalian berdua saya tahan. Kenapa? Kami nggak nyopet, Pak. Iya Pak, kita nggak nyopet. Mereka apa yang nyopet? Tadi gimana mau dompetnya di sini Pak? Udah, kalian berdua ikut saya saja. Lah, Pak sih. lah,
Joshua dan Jejen dibawa ke kantor polisi. Tidak lama kemudian, orang tua Jejen dan Joshua dipanggil ke kantor polisi dan menemukan Joshua dan Jejen. Silakan duduk, Bapak, Ibu. Pak, saya ini istri saya. Iya, Pak. Pak, sebetulnya kami tidak mencopet. Kedua bocah ini telah bertangkap tangan menemukan dompet ini. Dan ternyata isinya sudah tidak ada. Pemilik dompet sedang menuju kemari dan kesaksian berikut akan membuktikan benar salahnya kedua bocah ini mencopet. Yang kayak pet. Oh, dompet ibu ditemukan oleh dua bocah ini. Ini Bu. Saya kenal mereka, Pak. Itu Jojo dan Jejen yang sering bantuin Mama kalau habis belajar, Pak. Oh, gitu. Sini, Nak. Jadi menurut ibu bukan kedua bocah itu pelakunya. Saya yakin sekali bukan mereka, Pak, pelakunya. Pak, kita permisi dulu ya. Ya, misi. Pak, dulu ya, untuk yang dia pakai. Jangan-jangan, Mas. Tadi lagi? Pasti tidak ada partai di sini, Mas. Selamat sore Pak Jeffrey. Pak Andi. Ketemu lagi kita nih. Tadi saya lagi jalan-jalan nih, terus karena kebetulan tadi saya dengar kabar katanya dompetnya Bu Jeffrey hilang ya. Ya karena lagi dekat juga, makanya sekarang saya mampir gitu. Gimana dompetnya Bu? Syukurlah pas saya ketemu. Loh, kalian? Loh, kemana Pak? Iya Pak, itu Pak Gito yang jadi kerja jadi buruh di perusahaan saya. Terus sebelahnya istrinya yang jadi asisten rumah tangga di rumah saya. Oh, kalau gitu gimana kok kita ke rumah Jojo aja? Boleh kan, Pak? Bu? Boleh, boleh, boleh. Setelah masalah pencopetan dompet ibu kandung Joshua sudah diselesaikan, mereka pun bergegas menuju rumah Joshua untuk membahas beberapa hal. Boleh saya lihat dong? Wah, bagus ya. Kata ibunya Jejen, ini ditemukan 8 tahun yang lalu. Pak Gito, Bu Gito, maaf nih sebelumnya kalau kalian masih bicara di sini ada Om Jeng pasti nih Pak. Ada apa ya Pak? Jojo itu anak kandung Bapak bukan? Emangnya ada apa ya, Pak? Jadi gini Bu, tapi ternyata Oh gitu, kalian ada apa? Boleh gak, Pak? aduh gimana ya? Tolong, kamu bicara enggak? Bawa dia anaknya. Pak, tenangkan diri dulu Pak.
Saya tahu ini akan sedikit berat Pak, tapi kita perlu tahu kebenarannya Pak. Apakah Jojo akan Bapak lakukan? Bagaimana kalau kita tes DNA saja Pak? Tes DNA untuk menguji kebenarannya. Sudah, kamu urus. Sip, serahkan pada saya. Pak, Mama yakin Joshua adalah anak kandung kita. Hari ini kenaikan kelas Jojo ya, Bu? Iya, Semoga dia ranking 1 lagi ya, Bu. semoga. Maunya sih gitu. Soalnya saya capek Bu ngajarin Jojo kalau nggak ranking 1. Permisi Pak, Bu. Hasil tes darahnya sudah keluar. Bagaimana saudara? Positif. Jojo anak kandung ibu dan bapak Jeffrey. Terima kasih, Dok. Tapi Bu, sumpah kami ini Jojo, kami nemuin pos ronda. Jangan Pak. Iya Bu, kita udah tahu kok namanya dan kita dapat. Terima kasih ya. Selama ini sudah membesarkan dan tempat Jojo. Tapi Bu, selain ini kami masih bisa bertemu dengan Jojo kan? Tempat. Mari kita sambut penonton di Joshua yang mendapatkan kisah. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Hari ini akhirnya kita melihat kembali rahasia keajaiban Tuhan. Jojo, teman yang selama ini kita kenal, ternyata ia adalah anak dari bapak dari Bu Jeffrey, seorang pengusaha sukses. Saat masih kecil, Jojo hilang. Ia terpisah oleh kedua orang tua kandungnya selama 8 tahun, dan akhirnya dalam 8 tahun dalam hidupnya, akhirnya ia dipertemukan kembali dengan kedua orang tuanya berkat kuasa Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Joshua. Terima kasih Tuhan, ku ucapkan atas bimbingan dan karunia-Mu, sehingga aku bisa mengatasi segala cobaan. Namun aku tetap ingat padamu. Terima kasih Ibu
dan bapakku atas dorongan semangatmu, sehingga aku bisa tetap bersekolah meski rasanya sungguh susah. Terima kasih juga guru-guruku yang tak pernah lelah mengajariku. Terima kasih juga teman-temanku yang tak pernah henti menghiburku. Terima kasih Tuhan, ku ucapkan, hari ini kau beri kebanggaan. Semoga berakhirlah segala penderitaan yang hampir tak bisa lagi ku katakan. Terima kasih juga guru-guruku yang tak pernah lelah mengajariku. Terima kasih juga teman-temanku yang tak pernah henti menghiburku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Ayah Bunda, Ibu Bapak Guru, dan teman-teman yang sudah hadir di pementasan drama Joshua Joshua. Perkenalkan, saya Atifah Karina Putri sebagai sutradara, dan saya Alicia Aira Syafi'i sebagai Astrada. Drama ini mengadaptasi film dengan judul yang sama, yakni Joshua Joshua, yang mana menceritakan tentang seorang anak yang dari bayi terpisah dari keluarganya. Namun, atas kuasa Tuhan, ia dipertemukan kembali dengan kedua orang tuanya. Joshua adalah anak yang pintar dan juga baik hati. Ia juga anak yang berbakti dengan kedua orang tuanya. Drama ini juga memberikan kita pelajaran untuk terus berbuat baik kepada semua orang. Tentunya, drama ini berjalan baik atas usaha masa pentingnya dan juga bantuan dan support dari guru-guru. Izinkan kami untuk memperkenalkan pemeran dari drama ini serta tim divisi yang sudah membantu pementasannya berjalan dengan baik. Divisi pertama yang akan saya kenalkan adalah divisi lighting. Divisi lighting bertugas untuk merancang konsep pencahayaan yang sesuai dengan tema. Selain itu, divisi lighting juga bertugas untuk mengoperasikan pencahayaan selama pertunjukan. Di divisi lighting ada Rafa, dan juga Luna. Selain bertugas di belakang layar sebagai lighting, Rafa juga berperan sebagai preman. Dan Luna berperan sebagai Rasha. Divisi selanjutnya ada divisi Blackman. Divisi ini bertugas untuk memastikan properti dan layout panggung setiap scene. Divisi ini diketuai oleh Zimam. Dan dianggota Darren.
Nasfi, dan Vidi. Selain bertugas di belakang layar sebagai lieutenant, Zimam juga berperan sebagai ayah Tasya. Darren berperan sebagai mengoptik. Dwino berperan sebagai preman. Nasfi berperan sebagai dokter dan petugas bandara. Dan yang terakhir, Vidi berperan sebagai pendidik anak. Divisi ketiga ada divisi properti. Divisi ini bertanggung jawab untuk merancang dan membuat semua properti yang digunakan oleh aktor selama pertunjukan. Di divisi properti ada nada, Kiana, yang terakhir ada saya sendiri. Selain itu, Nada juga berperan sebagai ibu jajan dan Kiana berperan sebagai guru. Divisi selanjutnya ada divisi make up dan kostum. Divisi kostum bertugas untuk menyiapkan tema kostum dan make up untuk setiap pemerannya. Divisi ini diketuai oleh Adifa dan dianggotai oleh Agasha dan Aira. Selain bertugas di divisi makeup dan kostum, Agasha berperan sebagai ibu tiri Joshua. Dan Aira berperan sebagai ibu Tasya. Divisi selanjutnya ada divisi musik. Divisi ini bertugas untuk menyiapkan backsound, rekaman suara Joshua Jejen, dan saat pementasan berlangsung, divisi musik bertugas untuk memastikan backsound dan lagu sesuai dengan timing yang tepat. Divisi ini diketuai oleh Hira dan dianggotai oleh Haizar dan saya sendiri. Selain bertugas di divisi musik, Hira juga berperan sebagai ibu kandung Joshua dan Haizar berperan sebagai preman. Divisi selanjutnya ada divisi publikasi dokumentasi atau PUBDOK. Divisi ini bertugas untuk mendokumentasi kegiatan drama ini dan juga membuat video promosi dan video trailer. Divisi ini diketuai oleh Eno dan dianggotai oleh Raihan, Bevan, dan Davina. Selain bertugas di divisi PUBDOK, Eno berperan sebagai ayah kandung Joshua. Raihan berperan sebagai ayah tiri Joshua. Bevan berperan sebagai polisi. Dan Davina berperan sebagai orang gila. Divisi terakhir ada divisi koreografi. Divisi ini bertugas untuk membuat koreo di setiap lagunya. Divisi ini diketuai oleh saya sendiri dan dianggotai oleh Aca dan Asfar.
Ata juga berperan sebagai Jejen. Dan Asfar berperan sebagai Joshua. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan pertunjukan drama Joshua ini. Semoga pertunjukan ini bisa meninggalkan kesan mendalam untuk kita semua. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 8 sinian, para pemain yang luar biasa, dan teman-teman yang bekerja di belakang panggung. Dan tentunya para ayah bunda, teman-teman kelas 7 yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ikut tertawa dan terharu di pertunjukan ini. Semoga pertunjukan ini bisa meninggalkan kesan mendalam untuk kita semua. Saya Karin dan saya Alicia. Kami pamit undur diri. Selamat pagi dan terima kasih. Kerja keras dan kerjasamanya kelas ini ya, dan bapak dan ibu guru juga. Tepuk tangan. Selanjutnya akan ada sesi foto untuk para pemain, dan bagi adik kelas 7 diperbolehkan meninggalkan ruangan dengan tertib. Selanjutnya akan ada sesi foto untuk para pemain, dan bagi adik kelas 7 diperbolehkan meninggalkan ruangan dengan tertib dan mengisi papan pesan dan kesan. Terima kasih sudah menonton pertunjukan kami. Sampai berjumpa di pesta